Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bakal belak-belakan di persidangan. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengakui kesalahannya terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka pun akan membuka kasus tersebut secara terang benderang di persidangan. Hal itu diungkapkan pengacara keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis. Pesan Pak Ferdy Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. 5 tersangka, bukan hanya Pak Ferdy Sambo yang diancam dengan hukuman yang sangat serius, yaitu 340 hukuman berencana dengan ancaman hukuman mati, tetapi juga tersangka yang lain kecuali Richard. Untuk itu memang karena ancamannya cukup serius, maka penting sekali untuk menjalani proses pemeriksaan ini dengan berhati-hati agar jangan sampai ada kekeliruan. Jaksa tentu akan menyampaikan tuntutannya untuk membuktikan semua dakwaan dan tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum akan menyampaikan pembelaannya. Kita serahkan semuanya pada proses pengadilan, kita awasi, mari bersama-sama kita awasi. Kemudian beri kesempatan juga untuk yang bersangkutan, untuk Pak Ferdy Sambo, untuk Bu Putri, juga tersangka sekarang nanti jadi terdakwa yang lain, untuk memberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembelaan yang paling optimal untuk diri mereka, karena itu adalah hak yang harusnya memang tetap diberikan kepada mereka apapun situasinya sebagai seorang terdakwa dan terperiksa. Bahwa Putri ini kan melakukan satu kebohongan yang sangat serius, yang juga melakukan tragedi hukum yang sangat luar biasa. Kalau Febri mengatakan secara objektif dia akan bela, kita doakan supaya dia betul-betul bisa membela objektif, tetapi tidak digunakan profesi advokatnya itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kliennya ke jalan yang benar. Inilah contoh bagaimana kemudian bawahan, anak buah brigadir, ajudan disalahgunakan, disalahmanfaatkan untuk tujuan jahat seperti itu. Dan saya berempati pada mereka. Kita bicara tentang orang yang mengklaim dirinya sakit dan pada saat yang sama dia sedang berhadapan dengan hukum. Sebagai pesakitan, pasti dong strategi hukumnya bermain di kepala. Satu strategi yang bisa dia mainkan apa? Perekayasaan berencana untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu. Nah, jangan sampai ini lembaga negara terkelabui oleh siasat-siasat macam ini sampai kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa PC diduga kuat sudah mengalami kekerasan seksual. Pesan Pak Ferdy Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan, katanya pada Kamis. Arman mengatakan keduanya telah siap menjalani persidangan. Bahkan mantan Kadif Propam Polri itu berharap agar persidangan dapat berjalan dengan adil. Harapan kami hanya sederhana, semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan, ujarnya. Dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Mabes Polri. Sambo dijerat pasal 338 J, 340 Undang-Undang KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara selama hidup. Jaksa Agung berkata, kasus Ferdy Sambo tak terlalu rumit, pelakunya yang luar biasa. Jaksa Agung RI Sadityar Burhanuddin mengatakan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebenarnya tidak rumit, hanya saja pelakunya luar biasa. Kasus ini menyeret beberapa jenderal polisi seperti Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka utama, juga puluhan personel Polri lainnya. Kalau kasusnya sendiri nggak terlalu ruwet, biasa bagi jaksa, kata Burhanuddin dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas TV.
Cuma sekarang yang luar biasa adalah pelakunya, seorang jenderal menembak di rumah jenderal, yang ditembak juga anggota polisinya juga. Polisi nembak polisi, tuturnya. Burhanuddin mengaku pihaknya berupaya profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Dalam dakwaan yang mereka susun, kejaksaan berkomitmen mengungkap fakta seterang-terangnya terkait pembunuhan Yosua yang menyeret 5 orang tersangka. Sementara perihal motif pembunuhan, Burhanuddin yakin akan terungkap dalam persidangan. Motif pembunuhan pasti terungkap, karena bagaimanapun juga kita akan gali terus dan hakim juga akan menggalinya, ujarnya. Burhanuddin menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 75 jaksa untuk menghadapi perkara ini di persidangan, baik untuk kasus dugaan pembunuhan berencana maupun obstruction of justice alias tindakan menghalang-halangi penyidikan. Untuk pasal 340 soal pembunuhan berencana itu 30 jaksa, kemudian untuk obstruction of justice itu sekitar 45, kata dia. Adapun pada Kamis, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah lengkap atau P21. Dengan demikian, para tersangka dapat segera diadili di pengadilan atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka, salah satunya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Pol Irjen Verdi Sambo. Sambo disebut memerintahkan anak buahnya Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Dupolri Duren 3, Jakarta Selatan. Setelahnya mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi tembak-menembak. Selain Sambo, 4 orang tersangka lainnya yakni Baradae, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Apresiasi kinerja Polri di kasus Verdi Sambo, Muldoko berkata, kita tunggu proses hukumnya. Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut dirinya terus mengikuti perkembangan kasus Irjen Verdi Sambo CS. Dia menilai Polri telah bekerja sesuai arahan Presiden Jokowi dalam mengungkap misteri pembunuhan terhadap Brigadir J. Muldoko menyatakan telah menerima kabar bahwa Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas kasus itu lengkap. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu proses persidangan. Persoalannya sebentar lagi akan sidang. Kita tunggu saja proses hukumnya, ujar Muldoko di kantor KSP Jakarta Pusat. Polri sudah menjalankan perintah. Muldoko pun menilai Polri akan terus melakukan pengusutan terhadap kasus ini sesuai instruksi Presiden Jokowi. Dia meyakini turunan kasus ini akan terus diusut sampai tuntas. Intinya bahwa institusi kepolisian adalah menjalankan perintah Presiden. Semua dijalankan dengan cepat dan transparan. Itu sudah berjalan, kata Muldoko. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara Verdi Sambo CS telah lengkap. Sambo dijerat dengan 2 sangkaan, yaitu sebagai otak pembunuhan dan juga upaya menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Sambo dijerat sebagai tersangka bersama istrinya Putri Chandrawati. Serta 3 ajudan serta asisten rumah tangganya, yaitu Baradae alias Richard Eliezer, Pudiang Lumiu, Bribka Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara untuk tindak pidana obstruction of justice, Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima berkas Sambo bersama 6 orang tersangka lainnya, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria,
AKBP Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cut Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Kelengkapan formil dan material dari penghasilan penelitian berkas perkara telah terpenuhi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Pelimbahan tahap kedua. Kepala Divisi Mas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan akan menyerahkan 11 tersangka dan barang bukti pada Senin mendatang. Fadil pun memastikan penyusunan surat dakwaan akan dilakukan dengan cepat agar persidangan bisa segera dilaksanakan. Kami membahas surat dakwaan mulai Rabu hingga Jumat. Setelah ini, turunkan kasus Verdi Sambo. Kasus pembunuhan Brigadir J ini sendiri menguak berbagai masalah lainnya, misalnya soal keberadaan konsorsium 303 yang disebutnya dilindungi oleh Verdi Sambo dan sejumlah anggota polisi lainnya. Selain itu ada juga soal penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir J di Jambi. Penggunaan jet pribadi ini dianggap sebagai bentuk gratifikasi, hingga ada dugaan bahwa Hendra menggunakan fasilitas dari para mafia judi online.